Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'dah. Kembali bertemu dengan saya Muhammad Ihsan Gilda di channel saya pribadi Cah Takobat Tulungagung. Kembali bertemu dengan saya di episode sejarah kota Tulungagung yang kedua. Terima kasih. Dan jangan lupa ditonton full video ini, dan jangan lupa ikuti kami di part-part yang ketiga dan part-part yang seterusnya sampai habis. Sejarah kota Tulungagung itu tidak terlepas dari cerita dongeng Balu Glinting. Balu Glinting adalah putra dari pasangan Ki Ageng Mangir dan Ibu Nyai Roro Kijang. Mereka tinggal di bawah kaki Gunung Wilis atau sekarang menjadi wisata Telaga Ngebel, Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo. Sosok Balu Glinting itu terlahir seekor naga, bukan manusia, dikarenakan dikutuk oleh para dewata. Kalau di versi sebelumnya, Joko Bayu atau Balu Glinting itu dikutuk oleh ayahnya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Dan setelah lahir, si orang tuanya itu memilih mendidik Balu Glinting sampai dewasa. Akan tetapi, semakin hari mereka itu tidak tahan dengan ejekan dan olokan dan cacian yang diberikan oleh para tetangganya, karena Balu Glinting itu terlahir menjadi naga, bukan manusia. Akhirnya mereka itu memilih tinggal di atas. Enaknya kalau yang sebelumnya kan tinggal di bawah, itu di atasnya. Dan setiap hari si orang tuanya itu berdoa, ya Tuhanku, izinkanlah anakku menjadi manusia biasa. Akhirnya selang beberapa hari kemudian doanya terkabulkan. Para dewata itu berkata, anak kalian akan menjadi manusia biasa dengan syarat dia harus bertapa di gunung ini selama 300 tahun dengan cara tubuhnya mengingkari gunung ini. Mendengar jawaban dewata, mereka langsung bersujud sambil mengucapkan, terima kasih Tuhanku, Engkau telah mengabulkan doa kami. Dan esoknya si anak atau Balu Glinting itu bertanya kepada bundanya, Bun, ayah kemana? Oh, kok selama ini ayah gak ada di rumah? Jawab sang ibu, gini nak, kamu sekarang waktunya sudah tahu bahwa ayahmu itu lagi bertapa di Gunung Wilis. Jawab sang anak, lah aku harus bagaimana Bun? Jawab sang ibu, jika kamu ingin ke sana, bawalah kelintang-kelintingmu yang ada di lehermu. Jawab sang anak, loh kenapa Bun? Dengan kelinting-kelintingku ini? Jawab ibunya, gini nak, kelinting-kelintingmu ini adalah peninggalan dari ayahmu sebelum bertapa. Wallahu alam. Akhirnya Joko Balu menjumpai ayahnya, dan pada saat itu ada gua di lereng Gunung Wilis itu, dan di dalam gua tersebut itu ada seorang kakek yang sedang bertapa. Akhirnya Joko Balu itu menjumpai atau mendekatinya seraya berkata, apakah bapak yang bernama Ki Ageng Mangir?
Jawab kakek tua tersebut, "Ya nak, apakah adik yang bernama Balu Kelinting dan ibumu adalah Roro Kijang?" Jawab Balu Kelinting, "Ya Pak." Namun dalam benak Ki Ageng Mangil, beliau tidak percaya bahwa sang naga tersebut adalah anaknya. Wallahu a'lam. "Jika kau Balu Kelinting, aku punya tawaran. Kau harus bertapa selama 300 tahun lamanya dengan cara tubuhmu melingkarinya." Jawab Balu Kelinting, "Baiklah Pak, baiklah." Demi meyakinkan bahwa dia adalah anak Ki Ageng Mangil itu. Namun tubuhnya Balu Kelinting tidak sampai melingkari Gunung Wilis dengan sempurna. Dan akhirnya Balu Kelinting tidak kekurangan akal, dan dia mengulurkan lidahnya agar melingkari Gunung Wilis dengan sempurna. Mulailah dia bertapa. Para dewata berkata, "Hei manusia, ada satu syarat lagi, biar anakmu menjadi manusia." Ayahnya berkata, "Syarat apa lagi, wahai Tuhanku?" Dewata berkata, "Potonglah lidah anakmu dan nantinya harus bertapa lagi." Jawab sang ayah, "Baiklah." Tanpa berpikir panjang, sang ayah langsung memotong lidah Balu Kelinting. Dan setelah dipotong lidah itu menjadi tombak Maraguna, dan kelak dijadikan tombak Kota Tulungagung. Beberapa tahun kemudian, sebelum masa tapanya habis, ada sebuah desa. Di situ ada kepala desa yang mau mengadakan pesta pernikahan untuk putrinya secara besar-besaran. "Hai wargaku, karena kesediaan makanan masih kurang, kamu semuanya harus berburu kijang di hutan itu." Akhirnya para warga pun berangkat berburu ke hutan, dan sampai sore tidak menemui kijang. Akhirnya salah satu warga berkata, "Kita harus beristirahat dulu dan dilanjutkan esok karena ini sudah sore." Para warga, "Oke, baiklah." Dan salah satu warga menancapkan celuritnya ke pohon besar, dan pohon itu mengeluarkan darah seraya berkata, "Ini naga, ini naga." Jawab salah satu warga, "Iya, ini naga. Jika ini pohon, tidak mungkin mengeluarkan darah seperti ini." Tanpa berpikir panjang, para warga pun memotong daging itu. Padahal daging itu adalah dagingnya Balu Kelinting yang sedang bertapa, dan daging itu langsung dibawa pulang. Berkatalah salah satu warga, "Kita kaya raya. Hari ini pasti Mbah Lurah senang sekali. Kita bawa daging banyak." Keesokan hari, tepat 300 tahun lamanya, akhirnya Balu Kelinting menjadilah manusia. "Akhirnya aku menjadi manusia, tapi aku lusuh dan aku harus mencari orang yang telah memotong dagingku. Dan saat itu aku bertapa kemarin." Tutur dalam benak Balu Kelinting. Dan Balu Kelinting pun memulailah mengiringi desa, dan berjumpalah adat pesta pernikahan Mbah Lurah. "Aku harus ke sana agar mereka mau memberi makanan kepadaku." Akhirnya Balu Kelinting mendekati pesta pernikahan putrinya Mbah Lurah dan mendekati warga-warga. "Aku minta makanannya. Dari kemarin aku belum makan, tapi tak ada satupun yang mau memberikan makanan kepada Balu Kelinting." Salah satu warga, "Hai bocah, tak ada sepeser pun makanan buatmu, dan pergilah." Dan Balu Kelinting malah bergumam, "Lihatlah balasanku nanti." Dan Balu Kelinting pun pergi. Namun sebelum pergi, ada nenek tua yang bernama
Nyai Latung dan mendekati sambil berkata, "Nah, mari ikut pulang ke rumah nenek. Di sana masih ada banyak makanan untukmu." Dan Nyai Latung memberikan makanan seadanya dan pakaian seadanya sambil seraya berkata, "Nak, maafkan nenek, hanya ini nenek yang punya," jawab Balu Glinting. "Gak apa-apa, Nek. Malah aku bersyukur telah dipertemukan nenek yang baik hati dan terima kasih karena nenek telah menolongku dalam kelaparan dan saya mengira tiada orang baik di kampung ini. Dan ternyata masih ada yang baik hati seperti nenek. Nah, aku punya permintaan terakhir sebelum aku pergi. Siapkan lesung dan centong nasi. Bila banjir datang, segera nenek naik lesung dan dayunglah dengan centong nasi tersebut. Lesung adalah alat penyambut padi. Dan pada keesokan harinya, Balu Glinting membawa lidi pohon aren dan kembali ke rumah Mbah Lurah sambil seraya berkata, "Para warga, datanglah kemari." Dan akhirnya para warga pun mendatangi Balu Glinting seraya berkata, "Hei bocah, hei anak kecil, kenapa kamu kembali lagi?" Jawab Balu Glinting, "Cabutlah lidi ini. Jika kalian mampu mencabutnya, dan aku akan pergi dan tak akan kembali lagi. Tapi jika kalian tak mampu, maka kembalikan semua daging yang kalian cari di hutan itu." Dan seseorang yang menemukan daging Balu Glinting maju dan berusaha mencabutnya. Namun anehnya tak ada yang bisa mencabutnya kecuali Balu Glinting sendiri, dan para warga pun berusaha mencabutnya sampai Mbah Lurah, "Loh, ini tak mungkin. Kenapa aku tak bisa mencabutnya?" "Hai anak kecil, sebenarnya kamu itu siapa?" Jawab Balu Glinting, Ketahuilah daging itu. Dagingku sewaktu aku masih berwujud naga. Kalian memang serakah. Kalian akan mendapatkan karma Tuhan." Dan setelah itu keluarlah air dari bekas tancapan lidi tersebut, dan semakin lama air semakin deras dan membanjiri desa tersebut, dan para warga pun pada saling minta tolong. Namun tak ada satupun yang selamat kecuali Balu Glinting dan nenek Yai Latung. Wallahu a'lam bishawab. Dan Balu Glinting bergantilah nama dengan Joko Balu. Joko adalah manusia dan Balu adalah orang yang selamat dari ancaman desa tersebut. Dan suatu saat disebut Joko Balu Glinting. Joko adalah manusia baru yang pada saat itu terlahirkan dari seekor naga menjadi manusia, dan Glinting itu adalah pusaka peninggalan ayahnya, dan oleh masyarakat pada zaman itu diserahkan kepada kerajaan Mataram. Dan desa tersebut menjadi nama desa Ngebel, kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo sampai sekarang. Dan telaga tersebut menjadi Danau Ngebel
atau tempat wisata Telaga Ngebel. Wallahu a'lam bishawab. Dan ada yang mengatakan pohon yang dibuat lokasi pembunuhan Baru Kelinting sekarang disebut Semampir, dan fosil Nyai Latung itu di daerah Kare Madiun, sedangkan makam Nyai Latung di dusun Mbak Batul. Makam Baru Kelinting itu ada di sebelahnya di dusun Ngebel, desa Ngebel. Wallahu a'lam bishawab. Dan jangan lupa ditonton full video ini, dan jangan lupa ikuti kami di pal-pal yang ketiga dan pal-pal yang seterusnya sampai habis. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada kesalahan dalam menyebut nama tempat dan saya Muhammad Ihsan Ridha meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Salam bocah ganteng.